I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat siang anak-anak. Siang. Kita kabarnya hari ini. Alhamdulillah baik. Ya, kalau semuanya baik-baik aja. Untuk hari ini siapa yang nggak hadir? 5. 5, kenapa dia? Izin kak. Baik. Teman-teman, adik-adik semua, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai adab. Dari adik-adik semua, ada yang tahu nggak apa sih itu adab? Tahu Pak. Nggak tahu ya. Tidak Pak. Tapi kalau kalian di rumah misalnya sebelum berangkat itu gimana persiapannya? Sebelum berangkat apa yang dilakuin? Mandi. Siap-siap pakai baju. Sudah Minta itu. sangu. Salim sama orang tua. Salim itu termasuk adab enggak? Masuk. Oh, iya Nah, iya. itu termasuk adab. Jadi adab itu adalah etika kita, perilaku kita kepada orang lain, moral kita, sopan santun kita kepada orang lain. Nah, sudah tahu enggak arti dari adab itu? Paham dah sudah adab? Allah Paham ya? paham. Nah, jadi kita akan membahas mengenai adab kita kepada orang tua. Ya, ada semua. Adab itu kenapa sangat penting? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Gak ada ya? Nah, jadi adab itu sangat penting karena ketika kita berperilaku baik kepada orang, sopan santun kita kepada orang, terutama kepada orang tua kita, maka orang tua kita akan senang kepada kita, akan ridho kepada kita ketika kita berbuat baik kepada mereka. Dalam Al-Quran telah jelaskan, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Mari kita baca sama-sama ya anak-anak. Baik Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Baik, saudari Indi bisa dibacakan artinya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Baik, terima kasih Indi telah dibacakan artinya. Jadi dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat tersebut. Yang pertama, agar manusia tidak menyembah atau beribadah kepada Tuhan selain Allah, termasuk larangan mempercayai adanya kekuatan lain yang mempengaruhi dan menguasai jiwa dan raga selain yang datang dari Allah SWT. Nah, dijelaskan juga dalam ayat tersebut bahwa kita dilarang untuk membentak orang tua kita, seperti menggunakan kata ah. Di situ kan jelaskan
dilarang kita menjawab orang tua kita dengan perkataan A. Nah, ada yang pernah nggak di sini kalian kesel atau jengkel kepada orang tua kalian? Ada yang pernah nggak? Ayo, satu. Kenapa? Cepat-cepat ya, minta maaf kepada orang tua kalian. Nggak boleh ya, gitu lagi ya. Iya, Pak. Nah, selanjutnya, dijelaskan juga dalam ayat tersebut, kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Bapak mau tanya nih kepada kalian, bentuk apa saja perbuatan baik yang harus kita lakukan kepada orang tua kita? Saya, Pak, Apa ini? berbakti kepada orang tua. Bagus. Apa lagi? Ada lagi enggak? Nggak ada. Jadi perbuatan baik kepada orang tua itu banyak, seperti membantu orang tua, menyapu, membersihkan rumah. Jadi banyak perbuatan baik yang kita bisa lakukan kepada orang tua kita selain menyapu, membersihkan rumah, membantu masak, dan lain-lain. Nah, dalam membantu orang tua, selain membantu orang tua, kita juga diwajibkan mendoakan orang tua. Ada yang tahu nggak doa ke doa untuk kedua orang tua? Siapa yang tahu doa orang tua? Yang bisa jawab dapat nilai plus lah dari bapak. Ayo jawab. Saya, Pak. Baik, ini lagi. Bisa, Kak? Baca Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Nah, ada yang hafal ya doa untuk kedua orang tua. Baik, ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Ridullah fi ridha walidain, wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Jadi ridha Allah itu terletak pada ridha orang tua, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Jadi Allah Ta'ala dengan itu mewajibkan kita berbakti kepada orang tua kita. Dan apabila kita berbuat yang tidak baik kepada orang tua, maka Allah akan murka kepada kita. Dalam hadis lagi disebutkan bahwa ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir salasa. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-syiraku billah wa uququl walidain wa syahadati dzuri. Ingatlah, maukah aku kabarkan padamu tentang dosa besar? Yang paling besar itu ada 3 macam. Para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Bersabdalah Nabi, yaitu syirik, durhaka kepada orang tua, dan menjadi saksi palsu. Jadi durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa besar, karena dapat menjadikan kita itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya kita bahas tentang adab kepada guru. Tapi sebelum itu Bapak mau tanya kepada kalian, apakah kalian ada pertanyaan mengenai adab kepada orang tua? Tidak ada. Sudah, kita lanjut ya. Tidak, Pak. Baik anak-anak semua, selanjutnya itu kita membahas tentang adab kita atau adab murid kepada guru. Bagaimana kita harus bertindak atau berperilaku terhadap guru kita? Hendaknya kita selalu menghormati, menghargai, mendengarkan perkataan beliau untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hadis berbunyi, waqiru man ta'allamuna minhul ilma. Artinya muliakanlah
orang-orang yang telah memberikan pelajaran ilmu kepadamu. Di dalam hadis ini orang-orang yang mempelajarikan ilmunya kepada kalian, baik itu teman, guru, dan lebih utama itu guru. Hargailah mereka, cintai mereka agar kita mendapatkan keberkahan mereka. Jadi ada beberapa adab yang harus kita perhatikan dalam menghormati guru. Adab yang pertama yaitu jika bertemu dengan guru, ucapkanlah salam. Nah, jika kalian bertemu guru kalian dimanapun itu, ucapkanlah salam kepada mereka. Salim dan rendahkanlah hati kalian pada mereka. Kemudian perhatikan ketika guru sedang memberi pelajaran. Nah, ayo siapa yang memperhatikan nih? Perhatikan, Pak. Nah, jadi salah satu adab murid pada guru yaitu mendengarkan, menyimak apa yang diucapkan oleh guru. Kemudian tunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun. Nah, jadi dalam menjalankan adab pada guru itu kita harus merendahkan hati kita, berbicara lemah lembut kepada guru kita, dan mentaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran agama. Jadi kalau guru kalian minta tolong, taatilah perintahnya selama perintah itu tidak keluar dari ajaran Islam atau yang menentang dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa menjaga nama baik guru, tidak menceritakan aib dan kesalahan guru. Nah, jikalau kalian tahu apa ada kesalahan guru yang kalian tahu itu, atau kalian mengetahui aib dari guru tersebut, hendaklah kalian berdiam tanpa menceritakan hal aib itu kepada orang-orang lain untuk menjaga kewibawaan guru tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu mengunjungi guru jika ia sedang sakit atau mendapat musibah. Nah, jangan lupa kalau guru itu sedang sakit atau kesusahan, doakan. Kalau guru tersebut sakit, jengukin, bawakan hadiah, makanan, berhati beliau senang dan beliau juga ridho kepada kita semua. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu mengenai adab terhadap lingkungan. Jadi kenapa kita harus mempunyai adab terhadap lingkungan? Supaya lingkungan bersih. Betul. Siapa lagi yang tahu? Ada yang tahu lagi? Apalagi ya? Supaya lingkungan kita terjaga, bersih, enak dilihat. Ya, itu Pak maksudnya. Nah, ada dalil tentang kewajiban terhadap lingkungan. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan pada surah Al-A'raf ayat 56. Silahkan dibaca Jumratul Aliyah. Ayat Ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Nah, baik, terima kasih Jibantul. Nadia, silahkan dibaca artinya. Artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut, tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf. Nah, dalam ayat tersebut jelaskan bahwa Allah SWT tidak suka terhadap manusia yang merusak alam. Jadi Allah menyukai orang yang berbuat
merusak alam. Karena dapat menyebabkan musibah bagi kita, bisa berupa banjir, longsor, dan lain-lain. Kemudian ada suatu kata-kata mutiara lah, an-nazafatu minal iman. Sesungguhnya kebersihan itu sebagian dari iman. Coba lihat sekeliling kalian, sudah bersih apa belum? Belum. Tuh ada sampah botol itu, ya dibuang dulu. Nadia, Pak. Dibuang dulu di kotak sampah. Itu kotak sampahnya nah. Nah, dari materi yang sudah Bapak sampaikan, apakah kalian sudah paham semua? Insya Allah paham, Pak. Semoga paham ya, semoga paham benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga yang apa Bapak sampaikan bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Bapak mohon maaf jikalau ada perkataan dari Bapak atau perilaku Bapak yang bisa menyakiti hati kalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat, keberkahan, dan ilmu yang manfaat. Amin. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.